Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami di Dokter Kito Bersama Kita Sehat. Kita masih membahas mengenai tema yang sama, yaitu cegah penyakit jantung koroner sejak dini. Masih bersama dua narasumber kita, Dr. Lista dan juga Dr. Kusan. Ini sudah banyak sekali dok ya kita bahas tadi mengenai penyakit jantung koroner ini. Ternyata ada banyak sekali dok ya faktor-faktor untuk bisa menyebabkan semakin parahnya penyakit ini tadi. Mungkin dari banyaknya jenis-jenis tadi dok. Kalau untuk tips kesehatan nih dok, bagi masyarakat seperti apa sih dokter? Oke, kalau tips kesehatan ya yang pertama yang paling penting adalah untuk konsumsi makanan dan minuman yang jangan berlemak atau kurangi konsumsi makanan yang berlemak karena itu yang meningkatkan risiko PJK. Yang kedua, aktivitas fisiknya harus ada minimal 30 menit sehari, minimal 5 hari dalam 1 minggu. Yang ketiga, kelola stres, dan yang keempat ini juga paling penting adalah untuk cek kesehatan secara berkala. Ini kalau kita berbicara secara umur tadi, ada faktor umur. Mungkin untuk anak-anak, orang dewasa, orang tua, apakah untuk proses menuju sehat nanti dok, apakah berbeda dok pengobatannya dokter? Oke, jadi memang kalau kita melihat secara teorinya ya, setelah kita pelajari tadi bahwa tumpukan plak itu akan semakin bertambah seiring dengan bertambahnya usia, tapi kita harus lihat lagi dengan situasi yang ada sekarang. Bukankah di usia muda ada begitu banyak penyakit gitu ya? Misal nih kalau kita di luar dari out of topic yang hari ini, misalnya aja kayak gagal ginjal maaf. Nah itu kan sudah terjadi kan pada usia anak-anak gitu. Lagi rame banget sekarang dok ya? Iya, itu pun juga kan sebenarnya itu berkaitan dengan lifestyle gitu ya. Nah artinya bahwa nggak menutup kemungkinan sekarang justru dari usia muda di bawah 40 tahun pun sudah mulai banyak kasus PJK ini tadi gitu. Karena ada banyak faktor-faktor yang mempengaruhi terutama lifestyle tadi. Kalau berbicara pengobatan tentu akan sama aja nanti pengobatannya. Tetap dengan kita akan melebarkan pembuluh darah yang sudah tertumpuk oleh lemak tadi. Itulah dengan istilahnya tuh sebenarnya nanti ada istilah door to balloning. Jadi mulai dari dia pasiennya masuk di pintu IGD sampai dengan balonnya itu mengembang. Balon itulah yang kemudian orang awam mungkin taunya atau kenalnya dengan istilah cincin atau ring. Jadi itu balon itu dikembangkan sesuai dengan lokasi di mana pembuluh darahnya tersumbat sehingga dia akan menggeser tumpukan lemak tadi dengan harapan rongga untuk jalannya aliran darah tadi itu menjadi lebih luas gitu. Nah, tapi ingat lagi bahwa sekalipun balon itu sudah dikembangkan di situ, tetap ada resiko muncul plaknya itu di balon itu tadi. Gitu. Jadi tetap punya resiko itu. Makanya pasien atau individu yang sudah menjalani terapi pemasangan cincin atau kateterisasi jantung, itu biasanya tidak hanya dilepas begitu aja dengan dokter jantung, tapi tetap akan dibekali dengan beberapa obat-obatan yang tujuannya menjaga supaya plak dan juga pemasangan kateterisasi tadi itu tetap berfungsi secara optimal. Tapi kalau kita berbicara apakah tingkat kesembuhannya ini besar ya dok untuk penyakit jantung koroner ini dok? Kalau bicara tentang tingkat kesembuhan sebenarnya balik lagi ke pasiennya juga ya, apakah rajin kontrol, apakah setelah dilakukan tata laksana pasien lifestyle-nya masih seperti itu. Sebenarnya sangat bervariasi tergantung dengan pasiennya, kepatuhan minum obatnya juga, jadi tidak bisa disamakan satu dengan yang lain. Tetapi apakah dia akan kembali lagi seperti normal, itu kita katakannya bukan balik lagi ke normal atau enggak ya, tapi lebih ke terkontrol ataupun tidak gitu. Tapi kalau untuk saat ini dok ya, mungkin dalam kasus yang pernah ditangani oleh pribadi dokter nih, adakah pasien yang mungkin untuk tingkat kesembuhan yang bisa menjadi lebih baik dok sejauh ini? Sebenarnya kalau kita untuk memulihkan pembuluh darahnya menjadi mulus kembali, sembuh tuh definisinya benar-benar pulih gitu ya. Jadi dari yang sudah banyak plak terus jadi kayak pertama kali, itu nggak bisa ya. Tapi kalau outcome pasiennya itu kualitas hidupnya membaik itu banyak gitu. Asalkan dia menjaga lifestyle-nya setelah proses pemasangan kateterisasi jantung. Artinya sudah ada plak di situ, kuncinya jangan ditambah lagi dan jangan membuat plak itu menjadi pecah. Itu aja sih sebenarnya. Jadi jangan kita tambah dan jangan jadi pecah. Oh dengan gitu bagaimana dengan kasus yang mungkin beberapa waktu lalu pernah viral gitu dok ya? Ada orang yang lagi olahraga nih dok, lagi olahraga tiba-tiba langsung sesak gitu kan? Itu pasti masyarakat banyak banget komen di sosial media tuh, ini jantung koroner, jantung. Ini sebenarnya fakta atau enggak sih dok? Terpusan mungkin boleh dok? Ya, kalau sebenarnya kita nggak bisa
bisa ya langsung ngejudge seorang itu jantung koroner, oh dia meninggal jantung koroner kayak gitu, atau sakit jantung. Enggak, tetap perlu pemeriksaan lebih lanjut. Tapi kebanyakan kasus tidak ada riwayat penyakit, kemudian dia baru saja beraktivitas berat. Memang tadi ya kemungkinan dia ada penimbunan asam laktat di situ di otot jantungnya, sehingga otot jantungnya tiba-tiba lemah dan kemudian akhirnya meninggal. Ada kemungkinan tapi belum pasti. Memang itu berarti penyakit ini sangat berbahaya sekali, Dok ya. Iya. Kalau kita berbicara apakah bisa sembuh secara 100%, ternyata enggak, Dok ya. Tapi mungkin kualitas hidupnya bisa diperbaiki dengan pola hidup yang lebih baik lagi. Terima kasih kepada Dokter Lista dan juga Dokter Pusan hari ini untuk informasi yang sangat bermanfaat sekali tentunya ya. Untuk pemirsa di rumah, tentunya kita memang harus menjaga pola hidup, terutama lifestyle kita ya. Apalagi di zaman modern yang semuanya serba instan, banyak makanan-makanan berlemak nih. Jadi pemirsa memang harus belajar lebih pintar lagi nih, mengelola apa yang kita konsumsi, bagaimana pola hidup kita jadi lebih baik lagi. Dan pokoknya intinya teman-teman harus bisa cek kesehatan secara berkala, juga jaga pola hidup dengan lebih baik lagi. Terima kasih sudah menyaksikan dokter kita hari ini, dan semoga semua informasi yang kita sajikan tadi bisa bermanfaat bagi pemirsa di rumah. Akhirnya saya Randy Supriyadi mewakili kerabat kerja yang bertugas, mohon pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.